Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik teman-teman, kali ini saya bersama dengan pengawas pembina SMK Negeri 7 Bonye, Puan Amran Bosaro. Di Puan Amran ini sudah bersama kami selama 2 periode, Puan Dik. Siap, ya, 2 periode sudah kurang lebih 2 periode. Baik, Pak. Ini Puan, saya kebetulan ada program PPG. Jadi ada beberapa masalah yang kami sudah identifikasi dan akan kami minta pendapat Puan mengenai masalah tersebut. Pertanyaan pertama ya Puan ya. Ya. Baik. Mengenai masalah pertama yang kami sudah identifikasi Puan mengenai motivasi siswa yang masih kurang, terutama kalau saya mengajarkan bahasa Inggris, jadi hal ini banyak menjadi masalah dari teman-teman guru yang lainnya. Kira-kira penyebab dari masalah ini apa yang melatar belakang? Baik, saya kira masalah ini banyak didapati di teman-teman, bukan cuma di SMK 7 saja, itu persoalan dan masalah yang terjadi. Setiap masalah itu kita harus mencari dulu apa sih akar masalahnya ini. Jadi mungkin salah satu di antara beberapa akar masalah yang timbul akibat minat belajar yang rendah ini adalah salah satu di antara penyebabnya yang lain itu adalah terkadang kita melayani mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mereka, sesuai dengan latar belakang apa bakat dan minat dan apa kemampuan dari siswa itu. Terkadang mungkin di antara teman-teman guru memaksakan mau menyamakan semua dengan individu yang lain, padahal dari semua siswa yang kita ajar itu ternyata punya latar belakang yang berbeda, keinginan, bakat dan minat yang berbeda, sehingga mungkin salah satu penyebab dari masalah ini adalah tidak terlayani sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa bakat dan minat dan apa. Dan mungkin inilah yang akan dijawab di kurikulum Merdeka, bahwa sebelum melayani mereka, sebelum mengajar mereka, terlebih dahulu kita harus identifikasi dulu, kita lakukan tes diagnostik dulu untuk mengetahui penyebab atau untuk mengetahui apa yang diinginkan, untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya terhadap materi yang mau diajar. Halo? Ya Pak, sepertinya jaringan di sekolah nggak bagus Pak. Jadi tapi Pak dilanjutkan. Oke. Saya kira salah satu penyebab dari akan masalah yang kita dapati selama ini tentang rendahnya minat belajar anak itu, salah satu penyebabnya itu mungkin cara melayaninya, atau apakah berupa metode, apakah berupa cara mengajar guru itu sampai bukan itu yang diinginkan oleh anak-anak kita. Makanya itulah yang dijawab dengan kurikulum Merdeka, bahwa sebelum guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, diharapkan terlebih dahulu adalah mampu mengidentifikasi awal kemampuan siswa dengan tes diagnostik untuk memberikan gambaran kepada guru bahwa siswa yang akan diajar sesuai dengan bakat dan minatnya, supaya dia mengikuti pelajaran dengan yang tadi minatnya masih rendah. Mungkin salah satu penyebabnya itu. Iya Pak. Jadi kira-kira motivasi siswa berkurang itu karena apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan tidak sesuai dengan bakat mereka. Jadi mungkin terkesan mereka mengikuti saja dengan materi yang diberikan karena memang tidak sesuai dengan bakat dan keinginannya. Termasuk mungkin tidak sesuai dengan tahapan-tahapan fase perkembangan mereka. Jadi selama ini kita mengajar langsung kita samaratakan, akhirnya timbul rasa yang tadi itu minat belajarnya rendah karena mungkin motivasinya tidak termotivasi untuk ikut itu. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya kita.
Jadi motivasi siswa itu karena memang materi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Level, ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian ini pun kalau misalnya dikaitkan dengan literasi yang sekarang digiat-giatkan setiap sekolah. Nah, kami juga mengidentifikasi bahwa kemampuan literasi siswa itu sangat rendah, Pak. Mungkin dipaksa baru mau membaca. Oke. Baik, saya kira ini dapat kita buktikan dengan hasil nilai rapor pendidikan kita. SMK 7 itu menandakan bahwa nilai literasi dan numerasi itu berada pada level yang perlu lebih serius untuk ditingkatkan, karena nilainya di bawah rata-rata itu di SMK 7. Makanya ini menjadi masalah, memang patut memang diidentifikasi, karena nilainya untuk literasi dan numerasi itu ada. Kenapa begini? Salah satu penyebabnya juga ini adalah perlu teman-teman guru itu bagaimana memodel, bagaimana men-setting pembelajarannya itu supaya gerakan-gerakan literasi di setiap materi yang diajarkan selalu diawali dengan literasi dan numerasi. Kenapa ini harus dikembangkan tentang literasi dan numerasi? Karena ke depan anak-anak harus memang bukan lagi dilatih, kalau perlu dibudayakan dia berliterasi, karena dia harus dibekali dengan bagaimana dia mampu membaca. Hanya yang selama ini mungkin agak kurang pas, masih terlalu sempit teman-teman guru, sebagian teman-teman guru memandang literasi itu hanya dengan membaca. Yang dimaksud sebenarnya di sini adalah bagaimana kita men-setting pembelajaran anak-anak itu mampu memaknai bacaan, memaknai isi bacaan. Makanya di soal-soal asesmen nasional itu yang diukur. Kenapa? Karena ke depan anak-anak memang harus dibekali dia mampu membaca segala sesuatu, bukan cuma membaca bacaan, tetapi mampu membaca segala sesuatu, membaca keadaan, membaca di mana dia pergi, supaya dia bisa mengambil keputusan bahwa saya harus bersikap begini. Ini yang harus sebenarnya dibiasakan kepada teman-teman guru. Hanya sekarang ini perlu di-setting tahap demi tahap. Kenapa? Karena tidak dipungkiri anak-anak sekarang dengan langsung melihat buku, langsung dibawa ke perpustakaan yang dilihatnya selama ini teman-teman guru ke perpustakaan kalau literasi. Ini yang harus mungkin diadakan pergeseran. Kenapa harus diadakan pergeseran? Karena dunianya mereka bukan lagi perpustakaan yang seperti sekarang ini. Dunianya mereka itu harus kita masuk ke dunianya. Apa dunianya? Dia dunianya itu dunia maya. Dia itu dunianya adalah dunia yang teknologi. Makanya perpustakaan yang konvensional sekarang ini harus kita ubah menjadi perpustakaan yang digital. Kenapa? Karena ya bukan samanya, termasuk tadi menyebabkan sampai kurang minat baca, karena dilayani bukan dengan dunianya. Dipaksa dia masuk ke perpustakaan padahal dia sudah tidak familiar lagi dengan tempat-tempat itu. Harus teman-teman guru mengupgrade itu, bagaimana mengikuti perkembangan teknologi, membawa perpustakaan ke dunia maya, membawa bagaimana cara membaca. Hanya karena anak-anak sekarang memang harus dibiasakan dari awal, makanya diharapkan setiap teman-teman guru memberikan materi-materi harus bagaimana ada nilai literasi di dalamnya minimal jangan langsung satu lembar dia baca, minimal satu paragraf dulu, lama-kelamaan akhirnya dia sudah membudaya itu, sudah mampu mengambil makna dari kemampuan membacanya, memaknai bacaan. Nah nanti itu bukan lagi tuh, karena kalau sudah dia yang merasa dia mampu itu bacaan dengan metode dan sistem dan cara yang diberikan oleh guru dan tanpa disadari oleh siswa, akhirnya terjadi kesadaran dengan pembudaya dan bagaimana membaca dan bagaimana literasi. Jadi saya kira itu Pak.
Jadi membuat mereka terbiasa, dididik terlebih dahulu, kemudian terbiasa dan mengetahui manfaat dari literasi itu ya. Jadi mereka sadar sendiri. Baik, baik Pak. Nah sekarang apakah sekarang proses pembelajaran kelas itu masih menggunakan media konvensional dan apakah memang siswa lebih merasa nyaman dengan pembelajaran yang bersifat konvensional atau harus di-upgrade lagi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? Baik, sering dan selalu saya berikan motivasi kepada teman-teman khususnya di SMK 7 Bone ini bahwa ingat, mengajar mereka itu adalah selalu saya ingatkan bahwa pesannya Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa ajarlah mereka, jangan ajar mereka dengan zamanmu karena dia hidup bukan di zamanmu. Makanya guru-guru diharapkan mengajar dia jangan memakai zamannya. Zamannya dia tidak sama dengan zamannya kita. Jadi anak-anak sekarang itu karena memang dia sudah masuk di dunia teknologi, makanya teman-teman guru harus mengupgrade cara mengajarnya, cara menyampaikannya itu dengan menggunakan teknologi karena anak-anak memang sudah familiar dengan itu. Dunianya itu harus kita bawa, pembelajaran harus kita bawa ke dunianya. Bagaimana membawa pembelajaran ke dunianya? Ya dengan sentuhan teknologi, bukan lagi yang konvensional. Kenapa? Sudah itu semua yang akan membuat dia menjadi tidak berminat, kurang bersemangat. Kenapa? Dia tidak senang dengan itu, walaupun mungkin dia terpaksa ikuti karena mungkin ada perasaan-perasaan segan seperti itu. Makanya ini yang harus kita rubah, mindset guru harus kita rubah bahwa kita akan membekali dia dengan dunia ke depan, bukan dunia yang sekarang. Teknologi itu pasti tidak boleh lagi dikatakan tidak bisa diikuti teknologi, makanya hanya mungkin teman-teman dulu diharapkan bagaimana karena pasti segala sesuatu itu akan ada segi positif dan negatifnya. Makanya disitulah perannya guru sebagai guru profesional bagaimana memberikan filter kepada anak-anak tentang segi-segi positif dan negatif dari teknologi. Bahkan kita kalau bisa kita menentukan justru yang lebih banyak, lebih baiknya itu lebih menguntungkannya itu lebih banyak lagi. Saya kira itu Pak Dedi. Ya, baik, kalau misalnya dengan pemanfaatan informasi, komunikasi dan teknologi, nah apakah memang secara dari siswanya sendiri, dari sekolahnya sendiri ataupun dari guru sendiri, apakah memang sudah bisa menerapkan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam kelas atau masih ada hambatan? Saya kira semuanya ada hambatan. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari hambatan. Semua pasti ada hambatan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mencari solusi untuk keluar dari hambatan. Seperti di sekolah itu tidak dipungkiri teman-teman guru itu dia berasal dari latar belakang ilmu dan latar belakang dari umur dan latar belakang dari usianya mereka itu yang akan membuat dia mungkin ada perbedaan dari segi teknologi misalnya. Makanya yang dibutuhkan di sekolah itu adalah butuh kolaborasi, butuh kerjasama dan butuh saling bergerak bersama dan saling membutuhkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Sehebat apapun guru itu dia butuh dari teman lain. Makanya diharapkan teman-teman di SMK itu mari kita berkolaborasi, saling mengisi, saling berbagi, dan itulah yang diharapkan di guru merdeka, bagaimana kita saling berbagi dan bergerak bersama. Dan teknologi itu akan kita kuat apabila kita saling berkolaborasi, karena pasti ada yang kita tidak tahu tapi tahu oleh orang lain, dan itulah gunanya kan. Saya lihat di SMK 7 Bone cukup solid dan tidak kelihatan antara generasi muda dan generasi tua di sana. Kenapa? Karena memang Pak Sam sebagai kepala sekolah, top leadernya di situ mampu memanage itu sampai tidak kelihatan staffnya itu.
sampai semua merasa muda dan semua merasa dewasa. Kenapa? Karena tidak timbul sekat-sekat itu. Itulah yang diharapkan, kemampuan manajerial seorang kepala sekolah, karena dia akan memanage dan sekian banyak karakter yang ada di sekolah menjadi satu karakter untuk melangkah bersama. Dan Pak Samsudin itu miliki itu dia singkatnya. Oke, Pak Denny. Ya, kemudian jika dikaitkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, apakah ini di dalam penerapannya di setiap pembelajaran, apakah sudah merata atau siswa bisa menerima atau masih belum nih Pak, ataupun dari guru sendiri apakah mereka sudah bisa menerapkan soal-soal yang berdasarkan odds atau belum Pak? Apakah kalau misalnya diterapkan kepada siswa, apakah siswa memang bisa menganalisa atau menerima soal-soal yang berupa odds tersebut Pak? Oke, saya kira terkait dengan hoax ini, apapun kesiapannya siswa, yang jelas kita harus mempersiapkan dia untuk itu. Kenapa dia hoax sebenarnya? Karena dia mau hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Makanya harus hoax. Kenapa itu? Bukan sebenarnya tujuan akhirnya menjawab soal hoax itu, tetapi dia mau di mindset menjadi generasi yang siap dengan penuh tantangan. Makanya soalnya harus host. Soalnya itu harus penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena memang tujuannya itu harus dia ditantang, karena dia bukan itu yang saya bilang tadi. Dia tidak mau hidup di zaman sekarang. Dia akan hidup di 20 tahun yang akan datang yang penuh dengan tantangan. Makanya teman-teman guru, dan saya lihat di SMK 7 itu sudah mulai banyak yang mengerti tentang itu. Dan kita harapkan supaya ini ada gerakan bersama untuk memaknai apa sebenarnya hoax itu. Ya itu tadi, kenapa? Karena diharapkan dengan pembelajaran, dengan soal-soal yang hoax itu anak-anak dilatih tertantang. Dengan dilatih tertantang itu otomatis dia akan mampu sebelum dia menjawab tantangan itu, pasti dia akan terlatih menganalisa, mengidentifikasi. Dan inilah yang diperlukan generasi ke depan, seperti yang diharapkan pada tujuan akhir pendidikan adalah yang sekarang dengan Guru Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kita harus menciptakan generasi yang siap tertantang, siap menjawab tantangan, siap berkolaborasi dan semuanya itu. Makanya teman-teman guru minimal kalau membuat soal ya tinggalkan sudah C2, C1 itu, ya minimal ke C4. Kenapa? Karena kalau tidak C4 itu tidak tertantang. Jadi siswa ini yang diharapkan teman-teman. Ya, siswa harus ditantang ya Pak. Iya, biar siap tidak siap siswa itu ya harus ditantang. Kenapa? Karena dia akan hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Kapan dia tidak disiapkan dengan itu, dengan hoax itu, dia akan menjadi generasi masa bodoh di depan, tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia penuh dengan tantangan nanti. Jadi kalau tidak terbiasa menerima tantangan, maka dia akan menonton di negaranya sendiri. Menjadi penonton. Saya kira itu Pak Edi. Baik, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya sudah menyita waktu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara, dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kami semuanya dan juga untuk kemajuan pendidikan kita. Oke, sukses selalu Pak Dedi. Saya harapkan apa yang kita dapat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk teman-teman yang lain. Anda hanyalah amanah dari Allah untuk mewakili teman-teman lain. Anda yang digerakkan, amanahnya itu adalah menggerakkan teman-teman yang lain di SMK 7. Mari jaga kekompakan, jaga kerjasama, maju bersama, bergerak bersama untuk kemajuan dan kesuksesan SMK Negeri 7 ke depan. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Edi. Baik Puan. Sukses selalu. Siap Puan, terima kasih kembali. Sehat selalu Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.